Assalamualaikum Sobat Jelajah Jakarta. Hari ini saya mau ajak Anda menjelajahi lokasi yang berada di provinsi yang sekarang dinahkodai oleh Kang Deddy Mulyadi untuk melihat sebuah proyek. Namun proyek yang dijalankan bukan proyek Provinsi Jawa Barat, melainkan proyek milik Pemprov DKI Jakarta. Ini dia proyeknya Sobat Jelajah Jakarta. Proyek pemancangan Coagulated Concentrate Seed Pile atau biasa disingkat Seed Pile di tempat pengolahan sampah terpadu atau TPST Bantar Gebang. Sobat Jelajah Jakarta, ini bukanlah Gunung Rinjani atau Gunung Gede, melainkan pegunungan sampah yang ada di TPST Bantar Gebang. Saat ini TPST Bantar Gebang sudah beroperasi selama 36 tahun. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta pernah memprediksi TPST Bantar Gebang akan penuh dalam kurun waktu 10 tahun ke depan, dikarenakan rata-rata sampah mencapai 6.562 ton per hari. Pemprov DKI Jakarta sebagai pengelola TPST Bantar Gebang mencari solusi agar sampah-sampah yang menggunung ini bisa aman alias tidak longsor. Oleh karena itulah, untuk memperkuat pinggir TPST dibangunlah turap dengan menggunakan seed pile beton. Sebagaimana Sobat Jelajah Jakarta lihat ini. Nah, ini proyek CCSP Kaping BIM di Bantar Gebang, yaitu untuk tujuannya untuk menanggul di belakang saya ini sampah. Sobat Jelajah Jakarta, perhatikan jalan aspal yang belum dipancang seed pile ini. Menurut Mbah Mijan, dari rigid jalan, pemancangan seed pile dilakukan mundur plus minus sepanjang 3 meter untuk seed pile bisa dipancang. Dari rigid jalan itu mundur plus minus sekitar 3 meter CCSP-nya. Sobat Jelajah Jakarta, TPST Bantar Gebang ini memiliki 5 zona pembuangan, di mana dibagi untuk Provinsi DKI Jakarta seluas 85 hektar, menampung sampah kurang lebih 7.000 ton per hari, dan 25 hektar untuk Kota Bekasi dengan daya tampung per harinya 1.000 ton. Sebetulnya sebelum proyek pemancangan seed pile ini dilakukan, di lokasi Bantar Gebang ini sudah ada seed pile existing, sebagaimana Anda lihat ini. Pada tahun 2025 ini, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta mempercayakan PT Faras Ratu Badis untuk melanjutkan pemancangan seed pile di 3 zona, di mana panjang zonanya kurang lebih 486 meter. CCSP itu sekarang posisinya ini mundur terus sampai maju ke sana. Nah, maju ke sana itu totalnya 486 meter. Jadi setengah kilonya itu plus minus kurang 16 meter lagi. Itu setengah kilo. Yang di sini zona 3 itu 486. Kalau yang di zona 2 itu melanjutkan pekerjaan yang dulu itu sekitar 169. Kalau yang di zona 4 antara zona 45 itu plus minus 79 pancang CCSP. Nah, kalau yang di zona 45 itu pakai W60. Dimensi CCSP-nya ketebalannya di 60 cm. Nah, tapi kalau yang di zona 2 untuk melanjutkan itu pakai W45 sama seperti ini. Itu pun di sana juga udah lagi dikerjakan, tinggal bobok. Level pun udah siap, tinggal kita kerjakan aja. Nah, ini menggunakan CCSP W45. Jadi dimensinya 45 cm, nanti jadi kaping beamnya
itu sama dengan 75 cm kali 75 cm. Terusan dari muka rigid jalan sini itu tingginya ketemu cupping beam itu 2,50 meter. 2,50 meter itu udah ketemu di level cupping beam. Nah, intinya dari jalan lah ya, dari jalan tuh plus minus 2,50 meter cupping beamnya gitu. Sobat Jelajah Jakarta, pemilihan pancang seat pile seperti ini karena struktur bawah tanah di Bantar Gebang ini memang harus memiliki pondasi yang kokoh agar tidak longsor. Dengan menggunakan konstruksi dinding turap atau seat pile walls, dinding dapat menahan tekanan lateral tanah dengan adanya perubahan dalam elevasi tanah. Dinding turap juga dapat digunakan sebagai konstruksi yang membantu menstabilkan lereng tanah, timbunan maupun sebagai penahan sampah. Untuk sementara ini lagi dilaksanakan pemancangan. Yang ada kren di sana itu lagi mulai mancang pakai CCSP yang W45 tadi. Nah, ini kalau menurut keadaan kontur tanah, ini kan posisi cupping beam ini ketinggiannya kan ngikutin naiknya jalan, elevasinya rigid ini. Nah, terusan dari pihak SDA-nya mungkin sudah melakukan pengetesan untuk kedalaman tanah sundir tanah keras. Nah, itu bisa dibilang kedalaman 9 atau 8 itu udah mentok. Nah, jadinya sekarang itu namanya tanah maju, tanah ini kan nggak tahu posisi kita dalamnya di kedalaman 8 meter ini kan mungkin ada batu, ada apa namanya sampah ya. Nah, itulah yang menyebabkan pancangan itu nggak stabil kerataannya. Jadi ya tergantung kita saat setting pemukulan CCSP itu dengan setting berapa kali pukulan, soalnya kalau dipaksakan itu pecah. Jadi kita nggak bisa memaksakan ke situ, asal kita pas waktu pekerjaan itu kita setting sampai 50 kali pukulan, ternyata kok dia tetap stay di finishnya situ, ya udah berarti diudahin. Kalau nggak diudahin itu selanjutnya berarti pancang itu pecah. Nah, itu yang membedakan pamannya maju per meter ada kelainan itu masalahnya kontur tanahnya nggak stabil. Kecuali kalau kita tahu, kita gali dulu dalam 8 meter ketahuan, oh ini ada ini. Nah, ini namanya barang di tanah kan misteri semua. Itu misteri semua, Pak. Jadi gitu. Nah, kita selanjutnya melihat kondisi pemancangan, Pak. Pemancangan yang pakai W45 itu. Jadi 45 itu W45 kita kasih bodeman kanan kiri 15 cm, jadi jatuhnya nanti cupping beam itu jatuhnya di 75 kali 75. Nah, itu cupping beam yang khusus ini loh ya. Itu, Pak. Sobat Jelajah Jakarta, dalam pelaksanaan pemancangan ini menggunakan 2 alat berat. Satu alat berat berupa crane bertugas meletakkan seat pile ke dekat crane kedua. Sementara crane kedua bertugas untuk memancang seat pile. Alat berat, terutama alat berat itu ya alat untuk bagian eksekusi pemancangan. Yang satunya lagi itu alat berat ya sifatnya melayanin pengangkatan pancang. Terusan kalau ada trouble bermasalah alat ini, yaitu yang membantu anggap aja. Yang satu itu alat bantu kren yang untuk eksekusi pemancangan. Nah, terusan di situ saat mau mancang itu ada bracing, Pak. Bracing itu tujuannya untuk pengepresan pancangan, terusan untuk jarak panjang pendeknya terhadap batas jalan ini. Jadi kalau ke sana 3 meter ya harus 3 meter semua. Ini lagi pengambilan CCSP yang mau dipancang. Nah, CCSP mau diangkat tarik ke sini mau dipancang. Nah, ini yang geletak besi itu yang dibilang bracing. Untuk pengepresan waktu mancang itu nggak belok-belok, itu jadinya lurus. Kita usahakan
semaksimal mungkin untuk pekerjaan itu sisinya lurus. Tapi berhubung ada keadaan kontur tanah yang kurang stabil, ya mungkin ada sisi maju sedikit, mundur sedikit, ya itu kan wajar. Mengingat kondisi tanah dalam kita kan sama-sama nggak tahu. Terusan masalah pemancangan kalau seperti ini Pak, ini termasuk kita bisa dibilang 90% tuh stabil, rata. Nggak ada yang overload sampai tinggi 4 meter lah, itu kan ini termasuk kontur tanahnya termasuk stabil Pak. Soalnya apa? Pancangan cuma beda, bisa dihitung 20 cm, 30 cm, itu masih dalam keadaan masih. Jadi kalau waktu saat soldir tadi kedalaman 8 meter, ya itu masih wajar, masih sangat wajar. Nggak ada perbedaan tinggi 4 meter ke atas, nggak ada ini. Termasuk rapi, bagus Pak. Itu. Jadi termasuk permintaannya dari SDA itu terpenuhi, nggak meleset, yang mau kita pancang itu nggak meleset. Sobat Jelajah Jakarta, dari lokasi pemancangan seat pile, sekarang saya diajak Mbah Mijan ke lokasi berikutnya, di mana para pekerja sedang sibuk melakukan pembesian dalam rangka persiapan pengecoran capping beam. Nah, ini lagi melakukan pekerjaan, yaitu pemasangan pembesian diameter 22 sama ringnya besi 12 polos. Ini tujuannya untuk pengisian perkuatan beton. Di dalamnya tuh ada besi diameter 22, totalnya 12 batang. Itu Pak. Terusan ringnya itu jaraknya termasuk luar biasa, ringnya jaraknya per 10 cm. Itu ringnya. Ini tujuannya orang SDA yang jelas biar kekuatan, terusan misi kekakuan capping beamnya. Itu tujuannya itu. Ini besi 22 nih Pak. Ini besi 22 nih. Besi 22 yang panjangnya 12 meter nih, full. Besi 22 ini udah uji tariknya udah. Uji tarik di laboratoriumnya udah nih. Udah uji tarik semua nih. Ini besi ini enggak sembarangan beli di toko, enggak. Ini langsung dari penunjuk dari SDA-nya. Itu Pak. Nah, ini ringnya. Ring ini kan betonnya 75 kali 75. Jadi aku bikin ring berarti 70 kali 70. Itu ringnya, ini besi 12 tapi polos. Ringnya per 10 cm. Jadi kalau 100 meter ya berarti ya kurang lebihnya 1000 ring dalam panjang 100 meter. Sobat Jelajah Jakarta, dekat dengan besi terdapat pipa HDPE, di mana salah satu pekerjaan kontraktor selain memancang seat pile adalah membangun jaringan pipa air kotor sampah yang dialiri ke lokasi instalasi pengolahan air sampah yang tidak jauh dari lokasi ini. Nah, ini pekerjaan HDP, yaitu pipa ini untuk penyerapan air kotor dari atas nanti, dari sana itu. Ini masuk ke sini, lah itu mengalir di sini, terus masuk di bak kontrol, lah itu nanti disalurkan ke tempat penjernihan air. Jadi air yang kotor tadi itu bisa disuling jadi air bersih. Kalau untuk diameternya 2,35 meter, tebal pipanya 2,5 cm Pak, tebalnya 2,5 cm. Sobat Jelajah Jakarta, inilah pipa HDPE existing. Nantinya pipa-pipa ini akan dipasang di balik turap seat pile. Ada lubang di badan pipa HDPE. Air sampah masuk ke dalam lubang-lubang tersebut lalu dialirkan ke instalasi pengolahan air sampah yang tadi saya sebutkan. Di belakang, di balik capping beam sini, di dalam tujuannya nanti kan ada rembesan dari air tuh, dari atas tuh. Nah, kan ngucur. Nah, itu kan airnya kan merah apa-apa itu. Lah disitulah nanti ada penyaluran, terusan dimasukkan di tempat penyulingan air, penjernihan air bersih. Nah, itu seperti itu. Tuh. Itu turun ke sini kan itu dari air kotor dari atas itu. Lah nanti masuk ke sini lah nih, sini. Lah ini ke sini terus ke sana tuh. Tuh. Di PAS 3 sana itu ada penjernihan air kotor jadi air bersih sana itu. Itu.
Sobat Jelajah Jakarta, proyek Pancang Sitpal ini dimulai di awal Juli 2025 ini dan cuma diberi waktu 2 bulan harus sudah kelar, finish. Awal Juli Pak, awal Juli itu paling nggak berakhir, paling harus awal September kayaknya. Itu harus berakhir itu, makanya kita kejar tayang. Semua juga kuncinya itu juga semacam pancang, saat pemancangan itu ada treble apa atau apa, treble mesin, treble apa, itu kan termasuk mengganggu pekerjaan Pak. Jadi itu juga termasuk mengurangin jalannya waktu yang udah berjalan. Nggak salah itu proyek ini, nggak salah plus minus waktunya cuma dikasih waktu 2 bulan. 2 bulan tuh harus finish. Meski cuma dikasih waktu 2 bulan, namun Mbah Mijan optimis proyek ini bisa kelar tepat waktu dan tentu saja tepat mutu. Gimana caranya? Yang penting material sudah tersedia semua, tinggal atur strategi pembangunannya. Makanya ini setelah yang penting material untuk proyek yang di sini itu volume pekerjaan pasangan kayunya apa udah tak siapkan, panjangnya 100 meter. Itu nanti per 100 meter saya ngecor, maju lagi 100 meter, lah gitu. Jadi pergantian backstringnya seperti itu. Sobat Jelajah Jakarta, saya akan update lagi proyek pemancangan Sitpal di Bandar Gebang ini agar Anda bisa melihat progresnya. Oleh karena itu, selalu pantengin Jelajah Jakarta yang selalu menampilkan beragam proyek. Tak hanya pengerukan lumpur, melainkan proyek-proyek infrastruktur lain yang tentu saja menarik untuk Anda saksikan. Sampai jumpa di episode Jelajah Jakarta selanjutnya. Salam persatuan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cor.